Hai sahabat para penikmat alur. Baik lagi nih sama gue nih, Usop ya. Kalian punya gak sih tetangga yang kepo banget sama urusan pribadi keluarga kalian? Nah, kalau punya tetangga kayak gitu, langsung sikat aja gengs. Gak usah dikasih ampun. Persis kayak film yang berjudul The Voyeurs yang dirilis pada tahun 2021 yang akan gue bahas kali ini. Jadi ada pasangan suami istri baru nikah, pindah ke sebuah apartemen. Nah, di apartemen barunya ini mereka temen banget tuh ngintipin tetangganya. Bahkan pas tetangganya lagi asik berproduksi, mereka tetap ngintipin loh. Nah, untuk lebih lengkapnya kita langsung aja mulai videonya. Tapi jangan lupa klik tombol subscribe dan nyalain lonceng notifikasinya biar kita cepet bahagian orang tua. Gua Usop, enjoy the plot. Film dibuka dengan diperlihatkan pasangan suami istri baru pindah ke apartemen impian mereka. Mereka bernama Thomas dan Pippa. Mereka terlihat sangat senang sekali waktu itu. Nice talking to Yeah, you. nice. I'll take half of my stuff. And well, We're really gonna do this, huh? seems that way, yeah. Yeah. Lalu malam harinya mereka minum sambil ngobrol di dekat jendela apartemen baru mereka. Lagi asik ngobrol, pandangan mereka teralihkan oleh blitz kamera dari tetangga mereka di seberang jalan. Rupanya tetangganya Thomas dan Pippa sedang melakukan sesi pemotretan di dalam apartemennya. Setelah itu terlihat tetangga mereka melakukan percocok tanaman. Karena hal itu biasa bagi suami istri, Pippa pun menutup korden jendela dan memberikan privasi ke tetangga mereka untuk bereproduksi. Besoknya Pippa berangkat kerja seperti biasa. Oh ya, Pippa adalah seorang asisten dokter di sebuah klinik pengobatan mata. Terlihat si dokter memberi hadiah berupa tempat minum burung kepada Pippa. Hadiah itu adalah syukuran untuk apartemen barunya Pippa dan suami. Pas sampai di rumah, Pippa langsung menggantung tempat minum burung itu di depan jendela. Kini Pippa dan Thomas sering banget liatin ke arah jendela. Mereka seneng banget tuh merhatiin kehidupan pribadi tetangga barunya. Suatu malam, Pippa terbangun untuk mengambil segelas minuman. Tak sengaja dia melihat istri tetangganya ninggalin si cowok. Bukannya balik tidur, Pippa ini malah ngeliatin si cowok dan mulai tertarik dengannya. Bahkan Pippa jadi sakne melihat body dan wajah cowok itu yang perfecto banget lah. Pippa bahkan sampai rela-relain beli teropong buat ngintipin kehidupan tetangganya itu. Wah, parah sih. Sejak ada teropong itu, Thomas dan Pippa selalu ngintip ke apartemen seberang untuk melihat tetangganya itu. Suatu hari saat Thomas dan Pippa asik mengintip, tiba-tiba seorang cewek datang ke sana. Setelah diamat-amati oleh Thomas dan Pippa, ternyata cewek itu bukanlah istrinya. Tetangganya rupanya akan melakukan sesi pemotretan dan si cewek itulah yang jadi modelnya. Nah, pas sesi pemotretan selesai, mereka pun langsung melakukan pergenjotan duniawi. Thomas dan Pippa yang melihat hal itu jadi kepingin juga. Akhirnya Thomas dan Pippa melakukan pergenjotan juga sambil terus mengintip tetangganya itu. Hari-hari dilalui Pippa dengan terus mengintip tetangga seberang apartemennya. Pippa menyimpulkan bahwa tetangganya itu adalah buaya yang suka gonta-ganti wanita buat digenjot meskipun sebenarnya dia udah punya istri. Saking penasarannya, Pippa ini sampai gosipi tetangganya itu dengan teman-temannya. Pippa bahkan bilang kalau dia pengen dengar percakapan yang terjadi di sana. Tapi hal itu dirasanya mustahil. Lalu temannya memberi saran agar Pippa memakai teknologi canggih semacam laser. Hanya dengan pantulan sinar laser itu, Pippa dapat mendengar semua percakapan yang terjadi di kamar tetangganya. Tapi masalahnya, Pippa dan Thomas harus memasang cermin di rumah tetangganya itu agar cahaya lasernya memantul. Thomas dan Pippa dengan cerdik memanfaatkan momen dalam Halloween buat masuk ke rumah tetangganya itu. Mereka lalu memasang cermin secara diam-diam dan segera kembali ke rumah. Sesampainya di rumah, Thomas dan Pippa menyiapkan semua alat-alatnya. Dan berhasil. Kini percakapan tetangganya itu bisa didengar oleh Thomas dan Pippa. Dan kebetulan banget, saat itu tetangganya lagi bertengkar karena si istri cemburu melihat suaminya terlalu dekat sama cewek lain pas pesta Halloween. Keesokan harinya saat Pippa sedang bekerja, tiba-tiba istri tetangganya itu datang untuk memeriksa mata. Setelah ngobrol basa-basi sebentar, akhirnya Pippa tahu jika istri tetangganya itu bernama Julia. Sementara itu di rumah, Thomas melihat suaminya Julia yang sedang nge-unboxing wanita lain. Kini Pippa dan Julia menjadi teman dan mereka saling menghabiskan waktu bersama. Bahkan mereka saling membicarakan masalah kehidupan pribadi mereka. Meskipun kini Pippa dan Julia udah berteman, tapi Pippa ini masih aja suka ngintipin Julia dan suaminya. Suatu malam, Pippa diam-diam bangun buat ngintipin tetangganya sendirian. Pippa gak mau suaminya tahu kalau dia ngintipin tetangganya. Pas Pippa ngintip, kebetulan banget Julia masih belum tidur.
Dan entah Pipa ini kepikiran apa, dia berniat ngasih tahu Julia bahwa selama ini suaminya berselingkuh dan suka nge-unboxing banyak wanita. Pipa lalu ngirimin Julia pesan yang isinya bahwa suaminya selama ini telah berselingkuh. Pipa juga menyuruh Julia untuk memeriksa tong sampahnya untuk mencari bukti. Dan benar saja, Julia menemukan pengaman helm di tempat sampahnya. Tiba-tiba Thomas terbangun dan memergoki Pipa. Thomas marah karena Pipa masih aja ikut campur sama urusan rumah tangga orang. Tapi Pipa bilang kalau dia harus melakukan ini agar Julia tidak diselingkuhi terus. Tapi ternyata keputusan yang diambil Pipa salah. Julia terlihat mengambil sebilah pisau, tapi hal itu tidak dilihat oleh Thomas dan Pipa. Keesokan paginya, Pipa dan Thomas berbaikan dan berjanji tidak akan pernah mengintip tetangganya lagi. Tapi pas Pipa lagi pelukan sama Thomas, dia melihat ada hal aneh di rumah Julia. Pipa langsung mengambil teropong dan melihat ke arah apartemen Julia. Betapa terkejutnya Pipa setelah melihat Julia mengakhiri hidupnya sendiri. Tentu saja Pipa dan Thomas menjadi panik karena takut dituduh sebagai dalang di balik bundirnya Julia. Thomas yang gak tahu harus berbuat apa memilih untuk pergi meninggalkan Pipa. What's gonna happen? Like, what am I supposed to do? There's nothing you can't do. We're done. Sejak ditinggal oleh Thomas, Pipa ini nampak frustasi. Begitu juga suaminya Julia yang frustasi ditinggal oleh istrinya. Suatu ketika, Pipa melihat suaminya Julia pergi ke bar. Pipa pun menyusul ke sana. Di bar itu, Pipa terus memperhatikan suaminya Julia itu. Suaminya Julia ini ngeh kalau dia sedang diperhatikan. Akhirnya dia menghampiri Pipa di mejanya dan mengobrol. Akhirnya Pipa tahu jika suaminya Julia itu bernama Sebastian. Lama-kelamaan obrolan Pipa dan Sebastian semakin menjurus ke hal-hal yang bersifat pribadi. Hingga akhirnya Sebastian mengajak Pipa ke apartemennya dengan alasan untuk difoto. Pipa pun mau-mau aja diajak duda yang baru aja ditinggal istrinya. Awalnya mereka mengadakan sesi pemotretan secara normal. Tapi lama-kelamaan Sebastian meminta Pipa buat melepas semua kain yang menempel di tubuhnya. Dan Sebastian memotretnya. Setelah sesi foto tanpa kain itu, Pipa dan Sebastian melakukan pergenjatan duniawi. Sementara itu di tempat lain terlihat Thomas yang pulang ke apartemennya dan berniat meminta maaf ke Pipa. Tapi pas nyampe, Thomas tidak menemukan Pipa di sana. Thomas lalu mengambil minuman di kulkas. Setelah minum sedikit, Thomas merasa minuman itu tidak enak dan membuangnya ke tempat minum burung pemberian bosnya Pipa waktu itu. Thomas lalu tak sengaja melihat Sebastian yang lagi bergenjot ria atau memuaskan manuknya dengan seorang wanita. Thomas mengambil teropong dan betapa kagetnya dia melihat wanita yang digenjot Sebastian adalah Pipa. Besoknya Pipa pulang ke apartemennya. Pipa pun sangat terkejut melihat Thomas sudah tergantung dalam keadaan tak bernyawa. Kini Pipa udah menjadi janda. Sejak meninggalnya Thomas, Pipa ini terus menggalau seperti nggak ada tujuan hidup. Suatu hari Pipa mendatangi pameran fotonya Sebastian karena Sebastian mengundangnya. Sebastian pun menyapa Pipa dengan sangat hangat. Dan sebelum acara dimulai, Sebastian mengundang seorang untuk naik ke atas panggung. Pipa sangat terkejut karena orang yang diundang oleh Sebastian adalah Julia yang dikira udah meninggal. Dan yang lebih bikin Pipa sangat kaget adalah ternyata acara pameran itu adalah semua foto tentang dirinya. Dimulai dari fotonya Pipa tanpa sehelai kain pun, sampai foto-foto rumah tangganya Pipa dan Thomas yang awalnya harmonis tapi berakhir sangat tragis. Ternyata selama ini saat Pipa dan Thomas ngintipin rumah tangganya Sebastian dan Julia, mereka juga ngintipin balik rumah tangganya Pipa dan Thomas. Bahkan mendokumentasi dan memamerkannya. Pipa langsung mengecek apartemennya Julia dan Sebastian. Dan benar saja bahwa selama ini dia diawasi oleh Julia dan Sebastian. Pipa yang kesal pun menghancurkan semuanya. Besoknya Pipa langsung memutuskan untuk pindah apartemen. Pipa membereskan semuanya dan mengecek tempat minum burung pemberian bosnya. Pipa heran kenapa semua burung-burung itu mati setelah minum di sana. Suatu hari, Julia dan Sebastian mendapat sebuah bingkisan minuman dari seorang yang tak dikenal. Julia dan Sebastian langsung meminum bingkisan itu tanpa rasa curiga. Pas lagi asik minum, tiba-tiba mereka mendapat pesan dari mesin printnya. Isi pesan itu adalah "You kill him." Mereka langsung meneropong ke arah apartemennya Pipa. Dan benar saja, Pipa lah yang mengirim pesan itu. Sebastian dan Julia langsung mengejar Pipa. Pipa pun terus berlari menghindari hingga akhirnya Pipa terpojok di klinik tempatnya bekerja. Karena kini Pipa udah terpojok, Julia pun menjelaskan semua kebenarannya. Julia mengatakan jika Thomas gak gantung diri, melainkan Julia lah yang membunuhnya. Julia menaruh racun di minuman yang diminum Thomas waktu itu.
Dan setelah Thomas tak sadarkan diri, Julia menggantungnya agar seolah-olah ini kasus bunuh diri. Setelah ngomong gitu, tiba-tiba Julia dan Sebastian merasa pusing. Itu karena bingkisan minuman tadi adalah pemberian pipa yang udah isi obat tidur. Dan setelah Julia dan Sebastian tak sadarkan diri, pipa melakukan operasi mata-mata mereka. Pipa membuat Julia dan Sebastian menjadi buta. Dan film pun tamat. Itu tadi alur cerita film The Voyeurs dari Nikmatin Alur. Ini bisa jadi pembelajaran buat kita nih, biar nggak terlalu kepo sama urusan rumah tangga orang lain. Urus saja urusan rumah tangga kita sendiri. Jangan terlalu ikut campur sama urusan orang lain. Bener nggak, gengs? Ya udah, sekian dulu video kali ini ya. Gua Usop, I love you 3000.